Shalom saudara-saudari. Apa kabar? Luar biasa ya. Saya luar biasa deg-degan karena Argentina sedang bermain melawan Switzerland. Anyway, kita harus tinggalkan pikiran itu, fokus ke Ekaristi. Pada awal abad ke-13 ada seorang pemuda namanya Giovanni Francesco Bernardone. Dia adalah anak dari seorang yang sangat kaya raya. Francesco Bernardone nama bapaknya. Seorang pengusaha kain, kaya sekali. Francesco ini anak yang manja. Dia orang tuanya spoil dia, ya. Jadi anak yang suka berfoya-foya, suka ini itu, ya. Dengan teman-temannya buat keributan terus, ya, berpesta terus. Karena apa? Ya karena dia kaya. Sebenarnya ayahnya itu mengharapkan dia untuk menjadi ahli waris usahanya sebagai tukang kain, pedagang kain. Tapi Francesco tidak pernah tertarik. Pada masa perang dia ikut perang. Dari sanalah kemudian dia mengalami seperti shock. Dia melihat banyak orang mati dalam perang. Ya, dia sendiri mengalami luka-luka yang berat sampai dia pulang ke rumah dan harus dirawat di rumah, ya, berhari-hari. Ya. Itulah yang kemudian membuat dia berpikir tentang kehidupan, arti dari kehidupan. Di depan matanya dia sudah menyaksikan banyak sekali kematian. Sampai akhirnya dia kemudian bersama-sama dengan teman-temannya memutuskan untuk meninggalkan dunia, meninggalkan kekayaannya dan berjalan mencari arti kehidupan. Teman-temannya juga, rekan-rekannya sama, anak-anak muda juga yang berfoya-foya dengan dia, berperang juga, ya, sampai akhirnya mereka semua kembali dan memutuskan untuk mari kita jalan kehidupan, mencari apa sih sesungguhnya arti hidup ini. Mengetahui rencana anaknya ini, bapaknya itu marah karena memang dia mau anaknya ini menjadi ahli waris, ya. Tapi Francesco sama sekali tidak tertarik dengan itu semua. Malah dia mau meninggalkan harta warisnya, kekayaannya. Sampai kemudian bapaknya itu begitu marah dan mengatakan, kamu itu tidak dapat buat apa-apa dalam kehidupan tanpa saya. Pakaian yang kamu pakai pun semuanya dari saya, kata bapaknya. Dan Francesco yang memang sudah bertekad bulat untuk meninggalkan keluarganya, harta kekayaannya, bersama dengan temannya, terusnya dia sendiri, dia melepaskan pakaiannya di depan banyak orang. Melepaskan pakaiannya, bulan telanjang bulan. Berikan, saya kembalikan pakaian ini kepadamu, Papa. Saya tidak mau mengurusi lagi apa dunia. Lalu dia pakai pakaian dari kanvas itu, ya, pakaian yang kasar itu, yang coklat. Dan bersama-sama dengan temannya terus berjalan, berkeliling, mencari tahu, berdoa juga, ya. Sampai akhirnya mereka sampai di satu gereja. Sudah runtuh, gereja sudah puing-puing saja, tidak tampak seperti gereja, ya, sudah jatuh bangunannya juga segala macam. Tapi di sana masih ada salib. Lalu Francesco mendengar satu suara. Dia dengar sendiri yang mendengar. Bangunlah gereja. Build my church. Francesco tidak tahu apa artinya, ya, suara itu. Build my church. Dia berpikir, ya, gereja itu memang sudah puing-puing. Lalu akhirnya dia bersama dengan temannya mengatakan, saya merasa ada panggilan dari kita untuk mendirikan gereja ini kembali, membangun gereja ini kembali. Lalu mulai dia bersama-sama dengan teman-temannya, mulai mengumpul batu, mulai membangun kembali gereja yang sudah puing-puing itu, ya. Only later on, dan dia realize bahwa Tuhan bukan mengajak dia
meminta dia untuk membangun gereja secara fisik, gereja yang runtuh itu, membangun gereja secara rohani. Build my church. Bangunlah kembali gerejamu, Francesco. 3 kali dia mendengar suara itu. Dan gereja itu namanya San Damiano. Ya, akhirnya dia menyadari bahwa gereja yang dimaksudkan Tuhan, suara itu, bahwa dia harus mengembalikan gereja, membangun kembali gereja seperti Yesus pada awalnya bermaksud untuk mendirikan gerejanya. Pada masa itu gereja mengalami sedang masa kejayaan. Gereja waktu itu jaya sekali, ya, besar. Oleh karena itu, no wonder ya di Eropa gereja-gereja itu luar biasa, megah sekali, bagus sekali, batu-batunya kokoh sekali ya. Kita tidak habis pikir loh, ada zaman itu bagaimana orang boleh bangun seperti itu untuk gereja. Ya, berapa uang yang dikeluarkan? Bukan hanya itu, segala perhiasan furniture dalam gereja juga luar biasa, marmer semuanya, lukisan-lukisan segala macam. Gereja sedang dalam kejayaan, gereja berpolitik, gereja tidak lagi peduli dengan umatnya yang miskin, yang kesusahan, yang menderita. So Francesco menyadari bahwa suara itu mengajak dia untuk, Francesco, bangun kembali gereja, kembalikan gerejamu yang dahulu, yang peduli kepada orang-orang miskin, orang-orang yang menderita. Maka Francesco bersama dengan teman-temannya pergi menghadap Bapak Paus. Ya, di sana dia berpakaian seperti itu, sangat sederhana, hanya berpasut saja, tidak pakai sepatu. Dia masuk dalam gereja itu. Kalau kalian menonton filmnya, ini adalah cerita Saint Francis of Assisi. Nah, kalau kalian menonton film itu, Brother, Son, and Sister Moon, kalian akan melihat Bapak Paus itu berdiri di singgasana sana, dengan pakaian kebesarannya seperti ini, ya ini seperti ini. Sekarang saja pakaian Father bagus ya, cantik ya. Dulu lebih lagi, ini dengan batu-batu, bukan batu pakan, batu biasa, batu mulia, emas, perak, dengan cincin. Cincin itu lambang authority ya, tapi bukan cuma satu. The Pope wear several cincin. Tuhan bersamamu, juga cincin seperti itu. Tuhan bersamamu. If I'm not mistaken, bahkan ketika Francis bersama dengan teman-temannya maju, hanya untuk mengangkat tangannya saja Bapak Paus itu kesusahan. Itu berat sekali dengan batu-batu. Mau memberkati harus dibantu oleh kardinal di sebelahnya. I don't know lah, itu mungkin cerita saja ya. Tapi yang jelas memang gereja pada masa itu abad ke-13, awal abad ke-13, berarti tahun 1200-an something. Gereja sedang kaya-kayanya. Ada perkawinan antara state dengan the church sama-sama, kerjasama itu bagus sekali. Jadi bahkan raja saja harus diangkat oleh pimpinan gereja. Kalau gereja bilang nggak boleh dia menjadi raja, kalau tidak boleh. Jadi diangkat oleh gereja. Gereja punya posisi yang sangat kuat pada masa itu. Jadi lupa diri, jadi memperkaya diri. Banyak orang juga menjadi padri hanya karena mau menikmati kenyamanan hidup seperti itu ya. Jadi pesan Yesus yang disalib, yang dilihat oleh Francesco, bergaung jelas di telinga kita juga sekarang. Tahun ini the year Jubilee year of Saint Francis, 800 tahun Saint Francis ya, wafat Francis of Assisi. Dia bergaung, pesan itu bergaung, bangunlah kembali gerejaku. Bukan dalam artian membangun bangunan gereja yang bagus, indah dan megah, tapi membangun identitas gereja, membangun iman dan tindakan konkret utusan gereja di dunia ini. Mission before renovation, holiness before structure. Gereja kita sangat
struktur ya, umat, kemudian ada religius, ya, ada pastor, ada uskup, lalu pope. Itu strukturnya kita punya ya. Jadi jelas kita menghormati, kita taat segala macam struktur itu. Tapi please, struktur sudah ada, tidak perlulah kita repot-repot urusan itu lagi. Yang kita harus urusin sekarang, bagaimana kita boleh menjalani suatu kehidupan yang suci. The holiness kita itu dalam syahadat itu, gereja yang satu, kudus. Katolik dan Protestan, apakah gereja kita kudus? Apakah ada holiness itu di dalam gereja? Tentu saja Tuhan Yesus holy, tapi apakah umatnya holy? Apakah umatnya kudus? Apakah kalian datang ke sini berasa hanya sebagai umat? Saya sebagai padri, lalu ada uskup Simon. Kalian adalah bagian dari gereja. Saya juga bagian dari gereja. Yes, we are in the structure. Tapi kalian memegang peranan yang sangat penting. Apalagi umat sebagai dasar di bawah fondasi itu. Maka haruslah berharap kita bahwa umat-umat Katolik itu adalah orang-orang yang kudus. Kita oleh karena itu ketika pesan Tuhan Yesus disalib itu mengatakan, bangunlah kembali gerejaku. Membangun gereja dalam artian membangun iman gereja, iman kita masing-masing, membangun kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah justice, keadilan, kedamaian, sukacita. Apakah ini dialami oleh gereja? Dialami oleh umat kita? Apakah ada justice dihidupi oleh gereja, oleh masyarakat di mana kita tinggal? Ini yang harus kita perjuangkan, ini yang harus kita bangun. We don't look after number. Kita tidak peduli, kita tidak tertarik dengan jumlah Katolik mau banyak atau sedikit. Terserah, sedikit pun tidak apa-apa. We are minority, it's okay. Minority tidak apa-apa. Tetapi kita menunjukkan kualitas. Kita menunjukkan kekudusan, kita menunjukkan misi gereja ini. Nanti orang-orang tergerak hatinya untuk mengikuti Yesus atau tidak, itu urusan Tuhan. Tugas kita adalah membangun kembali gereja, membangun kembali iman kita, membangun kerajaan kita. Bagaimana kita membangunnya? Bagaimana kita boleh membuat hidup kita di jalan kekudusan? Yaitu lewat sabda Tuhan. Lewat sabda Tuhan, dalam bacaan pertama dikatakan, sabda Tuhan itu sudah turun seperti air hujan, tidak akan kembali. Maksudnya meresap terus dan tidak akan pergi sia-sia begitu saja. Pasti akan ada yang berbuah. Dan dalam bacaan Injil dikatakan, biarpun ada benih-benih yang jatuh di tanah-tanah yang tidak subur, yang tidak boleh memberikan buah, tapi ada juga yang jatuh di tanah yang subur. Sabda Tuhan sungguh sangat penting. Jadi katakan bulan ini gereja mencanangkan sebagai bulan kitab suci. Ini yang paling lemah dari orang-orang Katolik. Kita tidak membaca kitab suci. Sedikit sekali. Bayangkan Father Eugene berkata, I will sponsor, saya akan bayarkan itu. Please, 10 orang untuk ikut Bible study together with Bishop John Ha di SCCPC. Tidak ada satupun yang volunteer, padahal sudah mau diberikan, tidak perlu bayar. SCC akan bayarkan itu. So sad loh. Kita Katolik ya, yuk kami here. Ikut dalam misa, ramai orang loh. Misa bientit mana-mana ramai. Di St. Mark Cathedral, penuh sekali. St. Mark itu setiap kali saya misa on the fourth Sunday, wow, itu si Borio, the Eucharistic Minister, 16 Eucharistic Ministers, bayangkan. St. Anne juga. Orang ramai sekali datang ke gereja. Tapi, ya, apakah sungguh-sungguh kita kemudian sudah mendengar sabda, menerima sabda itu,
Lalu apakah sabda itu berbuah atau tidak? Nah, ini masalahnya. Apakah Tuhan kemudian berhenti? Ya sudahlah, kalau Tuhan dia ikut pikiran dunia ya, hitung-hitungan ya, dia tidak akan lakukan lagi. Rugi. Saya buang sekian banyak benih, yang tumbuhnya sedikit sekali segelintir. Yang dunia kan akan mau cari keuntungan sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Tapi Tuhan tidak buat itu. Dia tetap menaburkan benih. Karena siapa tahu yang tadinya tidak berbuah, maka suatu saat akan berbuah. Jadi dalam perkataan itu dikatakan dalam sabda Tuhan ya, Tuhan menaburkan banyak benih. Tapi benih sabda itu karena penghayatan sabdanya tidak mendalam, karena godaan dunia lebih kuat, lebih menarik, sabda itu terhimpit, dia tidak dapat tumbuh, ya, tidak dapat berbuah dan mati begitu saja. Padahal kita perlu membahkan itu sabda Tuhan. Makanya kita sebutkan sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Apa yang kamu syukuri? Mendengarkan sabda saja juga mungkin tidak. Tidak. Tadi baca pertama, baca kedua, tidak. Tapi kamu jawab apa? Syukur kepada Allah. Padahal ditanya, dia tahu sabda Tuhan yang baru, belum 1 menit didengarkan karena tidak fokus. Gitu ya. Jadi dulu saya itu beruntung karena harus mau tidak mau merenungkan sabda, harus mau tidak mau karena setiap hari harus buat homili singkat, misa setiap hari, setiap pagi, malam sebelumnya itu saya selalu baca, melihat-lihat. Ya, kita udah lama, saya juga lama jadi padri, kurang lebih tahu lah ketika ada bacaan ini kita tahu mau ngomong apa. Cuman ya harus diresapi dulu dalam pengalaman keseharian saya bagaimana, kehidupan saya bagaimana, itu baru menemukan sabda. Itulah sebabnya waktu itu ya, pada awal tahun ini itu ada buku itu loh, daily apa sih daily merah itu, ada cuma 20 ringgit, 10 ringgit ya, 20 ringgit. Saya ayo beli ini, itu bagus sekali, ada bacaannya, ada renungan singkat. Daripada kamu bawa kitab suci ya, periksalah kitab suci di rumah pasti. Udah 15 tahun masih bagus halamannya, malahan ada halaman yang lengket kali. Tidak bisa dibuka lagi, sudah tempel dengan halaman yang lain. Itu nggak Lili? Tertawa saja. Sabda Tuhan harus kita baca, harus kita renungkan. Itu bukan Alkitab, itu bukan jimat, ya. Tidak akan memberikan perlindungan pada kalian. Dibaca, didengarkan. Kita tidak boleh pulih. Tuhan memberikan itu. Ya. Banyak sekali umat Katolik yang rentan, mudah sekali meninggalkan iman atau tidak beriman lagi, khususnya pada saat iman kita dihadapkan pada kesusahan, kekecewaan, dan penderitaan. Doa-doa terus tidak ada perubahan. Akan-akan Tuhan tidak mendengar, malas lagi. Mendingan saya pergi ke belanja ke tempat yang lain. Di sana mungkin akan mendapat jawabannya. Mudah sekali kita meninggalkan iman kita. Mengapa? Pada saat yang demikian, padahal seharusnya kita bersandar pada sabda Tuhan. Apakah karena kita tidak tahu bagaimana menerima dan menanggapi sabda itu? Di Jakarta itu ada gerakan Aba, ayo baca Alkitab. WhatsApp group anak-anak muda, ratusan anggotanya. Jadi ayo baca Alkitab. Ini WhatsApp group anak muda. Setiap hari ada bacaan singkat sekali, mungkin 3 atau 4 paragraf, mungkin 4 ayat. Kemudian ada yang provoke, bikin reaksi dan merenungkannya. Anggota yang lain akan menanggapi. Itu begini, saya tuh nggak bisa diomongin. Seperti kita chatting lah. Ayo baca. Hari berikutnya ada topik.
Tentu saja ya, ini secret ya, ada memang tim yang sengaja provoke. Ada tim yang sengaja jawab itu dengan yang menggelitik telinga, sehingga orang lain, oh iya ya, bergerak untuk ini gerakan jarinya juga untuk menjawab. Ayo baca Alkitab, ayo baca kitab suci. Saudara-saudari, kita tidak boleh memasang telinga tuli terhadap Tuhan yang bersabda. Kita harus menumbuh kembangkan, memupuk kecintaan pada sabda Tuhan. Mari kita hidup di sabda Tuhan. Mari kita bermisi di sabda Tuhan. Saya lama-lama, saya itu jadi in love dengan our Pope the 14, Leo the 14. Dia begitu tegas, dia begitu tegas, tetapi ada di sana kita boleh rasakan cintanya pada gereja, cintanya kepada kita semua, cintanya kepada humanity. Ketika saya membaca ensiklikal yang terakhir itu yang belum selesai kami baca bersama-sama community, ya, Magnificat Humanitas, bagaimana kita boleh merasakan kecintaan dia kepada human life, bukan saja orang gereja, tapi gereja di seluruh orang-orang di seluruh dunia. Inilah gereja yang seharusnya, bukan sibuk bangun gereja, bangun ini. Kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar kita yang menderita, sekeliling kita, orang-orang yang tidak dianggap. Kemarin gawai saya pergi ngabak. Pertama kali saya ngabak, maksudnya tahun-tahun dulu itu saya sudah ngabak. Kemarin saya pergi ngabak. Dari pagi mulai dengan misa pukul 9 kampung sampai balik kembali ekspedisi pukul 1 pagi. Nah Bang, if I'm not mistaken, ada kali mungkin 12 rumah lebih yang saya tuju. Tentu saja bukan 12 piring yang saya makan. Sudah sampai 6 terakhir sudah saya tidak sanggup lagi. Tapi saya mengunjungi keluarga-keluarga. Ada keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak yang disabilitas, autis, Down syndrome. How do we react? Apa yang dilakukan gereja terhadap orang-orang ini, anak-anak ini? Apa yang dilakukan gereja untuk keluarga yang punya anak-anak ini? Keluarga yang hidup, membiarkan mereka keluar. Keluarga tidak berani membawa anak ini ke gereja karena akan buat tidak nyaman. Orang-orang yang berdoa, anak-anak ini akan, pasti tidak akan bisa disiplin. Asia, what do we do? Ini hanya satu saja, masih adalah kepedulian gereja kepada hidup manusia. Ini yang harusnya menjadi kepedulian kita sebagai gereja. Ini yang dimaksudkan dengan sabda Tuhan, bangunlah kembali gereja. Kita tidak boleh apatis, kita tidak boleh indifferent terhadap kehidupan manusia di sekitar kita. Gereja Tuhan adalah kita semua, manusia itu sendiri. Maka sekali lagi, mari kita tumbuh kembangkan kecintaan kepada sabda Allah. Dan semoga dalam bulan ini, kalau bisa ke depannya juga, kita aktifkan itu, membiasakan diri membaca kitab suci. Ya, itulah kalian sudah ada gadget pasti dapat mencari tahu ya bagaimana. Kalau di dalam grup kami para padri itu Father William Sabang itu setiap hari itu memberikan renungan bacaan, kemudian renungan singkat ya dalam bahasa Inggris, bahasa Cina dan bahasa Melayu juga. Itu kami semua terima para padri. Saya tidak tahu apakah itu kemudian disebar ke umat atau tidak. Tapi baik sekali kalau setiap hari kita tidak melewatkan untuk membaca sabda Tuhan. Bacalah sabda Tuhan karena Dia adalah yang menjadi pembimbing kita
untuk boleh menjadi sungguh-sungguh anggota gerejanya yang efektif. Saudara-saudari,